Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perjuangan Menjadi Anak-anak Allah. Perjalanan hidup kekristenan sejatinya merupakan perjuangan untuk menjadi anak-anak Allah. Ini bukan hanya harus kita sadari, tapi benar-benar harus terjadi dalam hidup kekristenan kita. Menjadi anak-anak Allah berarti kelak menjadi keluarga kerajaan Allah dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu bukanlah hal yang sederhana. Sebaliknya, itu hal yang luar biasa. Harus kita akui, setelah menjadi Kristen, secara fisik dan lahiriah, kita memang tidak berubah. Namun, secara kodrat di dalam manusia batiniah, kita harus berubah. Manusia lama kita harus benar-benar dimatikan atau ditiadakan. Masa hidup manusia yang dikatakan Alkitab 70 tahun, kalau kuat 80, paling 120 tahun, merupakan masa proses yang tidak bisa ditambah, tetapi bisa berkurang. Maka kita harus menghargai waktu yang singkat ini. Saudara, kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah itu hanya terjadi satu kali, singkat dan tidak pernah terulang lagi dalam kekekalan. Sebab di kekekalan semua sudah final. Saudara, masa hidup kita merupakan proses bagaimana kita betul-betul bisa menjadi manusia baru. Sehingga sisa-sisa manusia lama kita benar-benar harus lenyap, harus hilang, harus mati. Manusia baru inilah yang disebut menjadi anak-anak Allah. Ini merupakan proses panjang dan bahkan sangat ketat. Kalau diikuti perharinya, mungkin tidak kelihatan. Bahkan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun pun, proses perubahan ini pun belum akan kelihatan. Sebenarnya ini sama dengan perkembangan fisik manusia. Fisik anak-anak kalau diikuti secara harian kan tidak kelihatan. Tapi sebenarnya terjadi perkembangan. Ketika sudah 5-10 tahun, perkembangan dan perubahannya barulah kelihatan. Nah, untuk tumbuh dan berkembang ini, yang diperlukan adalah ketekunan yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Jadi, kita harus tekun dalam belajar melihat gejala-gejala perubahan jiwa yang kita miliki. Waktu kita mengemudikan kendaraan, lalu disalib, bagaimana reaksi kita? Apakah masih sama seperti dahulu? Waktu kita melihat barang yang dahulu menjadi kesukaan kita, bagaimana sekarang? Pada waktu kita dipuji, dilukai, dihina, bagaimana reaksi kita? Itu semua bisa kita rasakan.
kita harus bisa merasakan adanya perbedaan yang kita alami sampai kita benar-benar berubah menjadi anak-anak Allah dengan kualitas yang baru, kualitas yang tinggi, dan berbeda dengan manusia pada umumnya. Kualitas hidup seperti Yesus. Cara berpikir, fokus, dan orientasi hidup berubah. Tidak lagi pada dunia, tapi terarah pada langit baru dan bumi baru. Sebagai dampaknya, kita akan memiliki kerinduan untuk benar-benar hidup tidak bercacat dan tidak bercela dalam segala hal. Selanjutnya, kita juga akan bersemangat dan sangat bersedia untuk mematikan manusia lama seperti yang firman Allah katakan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Jadi yang diharapkan kita bukan hanya menjadi baik, melainkan benar-benar menjadi manusia baru yang standar moralnya adalah Yesus. Ini memang berat dan terkesan mustahil. Tapi ini sangatlah mungkin. Sebab kita diberi firman dan semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita setiap harinya. Jadi mari saudara, kita bertekad untuk berjuang menjadi anak-anak Allah. Amin.